Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Oke, kali ini kita mau bahas bab yang sangat populer di mata pelajaran kimia. Nah, bab ini sudah dipastikan keluar saat ujian. Ya, ujian-ujian seperti USBN, UTBK maupun KSN gitu ya. Kenapa bab ini sangat spesial? Karena bab ini adalah inti dari perhitungan kimia. Bab apa? Itu adalah stoikiometri. Oke, di stoikiometri part pertama ini kita mau bahas tentang massa atom relatif atau AR. Kemudian ada massa molekul relatif atau MR. Dan yang terakhir adalah kelimpahan isotop. Oke, jangan di skip, tonton sampai habis. Ada yang mau lewat dulu? Di stoikiometri part 1 ini kita mau bahas yang pertama, kenalan sama massa atom relatif atau AR gitu ya. Apa sih AR itu? Ya, kalau di semester 1 kalian sudah kenalan dengan sistem periodik unsur, bener ya? Sudah pernah lihat SPU seperti ini? Oke, tentu sangat pernah gitu ya. Nah, ada X, A, dan Z, di mana X itu adalah lambang unsurnya. Jadi lambang unsurnya sebagai X. Kemudian A itu adalah nomor massanya. Lalu Z itu adalah nomor atom gitu ya. Yang kemudian nomor massa ini kita sebut dengan massa atom relatif. Gimana cara dapat massa atom relatif? Ya, AR suatu unsur X itu bisa didapat dari massa rata-rata satu atom X kita bagi dengan 1/12 dikali massa atom dari C12 gitu ya. Jadi ini rumus gimana dapat si AR itu gitu ya. Oke, kita kurungin dulu di sini. Oke. Nah, ini adalah cara mendapatkan massa atom relatif itu. Nah, apa yang disebut 1/12? Ini maksud dari 1/12 itu artinya adalah 12 SMA ya, atau satuan massa atom. Nah, yang dipakai di sini adalah C12. Kenapa C12 yang dipakai? Karena C12 di antara isotop karbon itu adalah yang paling stabil begitu ya. Oke. Nah, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Jika diketahui massa atom C12 itu sebagai P, kemudian massa satu atom unsur X itu sebesar A, massa atom relatif unsur X itu berapa gitu ya. Nah, sudah jelas di sini rumusnya. Rumusnya berarti langsung saja kita tulis massa X ya. Massa atom relatif. Massa atom relatif dari X itu berarti massa dari massa rata-rata X itu per 1/12 dikali massa atom C12 gitu ya. Jadi ARX. Langsung massa dari X itu berapa? Massa X ternyata adalah A yang di atas per 1/12 dikali massa dari C12 adalah P di sini ya, dikali P. Nah, tentu saja seperti ini sama dengan A per P per 12 gitu ya. Nah, P ini akan 12-nya naik ke atas. Maka jadinya adalah 12A dibagi P gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, sampai di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Ini tentang massa atom relatif atau AR. Oke, selanjutnya ada massa molekul relatif. Oke, perbedaannya di sini atom dan molekul. Kalau atom itu untuk unsur ya, molekul itu untuk senyawa, bagian terkecil dari suatu senyawa.
Oke, bagaimana cara kita mendapatkan MR? Rumus mencari MR ya, itu adalah jumlah atom dikali AR dari suatu unsur. Kemudian itu semuanya kita tambahkan. Ya, sigma dari jumlah atom dikali AR suatu unsur. Itu. Contohnya yang pertama, diketahui massa atom relatif H sama dengan 1, S32, O16, dan C12. Yang nomor 1, berapakah massa atom relatif senyawa H2SO4 dan C6H12O6? Misalkan di sini nih, kita jawab yang pertama ya. Ada MR dari H2SO4. Perhatikan ya. Di sini jumlah atom dikali AR unsur. Atomnya ada siapa saja? Ada H, ada S, ada O ya. Nah, masing-masing kita hitung ada berapa atom sih H? Ada 2. Maka nanti 2 dikalikan dengan ARH. Ditambahkan S-nya ada 1. 1 dikali ARS ditambah O-nya ada 4, berarti 4 dikali ARO, gitu ya. Ini adalah sigma dari jumlah atom dikali AR-nya. Berarti 2 dikali ARH, 2 dikali 1, ditambah 1 dikali ARS, di sini 32, kemudian ditambah 4 dikali ARO, O itu adalah 16. Maka kalau kita jumlahkan 2 ditambah 32 ditambah 64. Oke, sorry. Benar ya? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 98. Maka MR dari H2SO4 adalah sebesar 98. Oke. Itu untuk nomor 1. Ya, ingat bahwa rumus dari MR adalah sigma dari jumlah atom dikali AR masing-masing unsur. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ditanyakan apa nih? Seandainya satu atom C diberikan nilai 100 SMA, bukan 12 SMA. Gitu ya. Berapakah massa molekul relatif dari H2O? Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah cari MR dari H2O ketika C itu, satu atom C itu dianggap sebagai 12 SMA. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya sama dengan yang nomor 1. Berarti jumlah atom H ada 2 dikali ARH ditambah dengan jumlah atom O ada 1 dikali ARO ya. Maka sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 16. Hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini adalah MR dari H2O jika nilai C itu 12 SMA. Gitu ya. Bagaimana kalau nilai C itu adalah 100 ya, bukan 12. Maka kita bandingin aja ya. 12 SMA di atas. Kebalik ya. 100 SMA di atas ya, karena kita menanyakan 100 SMA ya. Atau kita bikin perbandingan aja deh. Ya. MR dari H2O per 12 SMA sama dengan MrH2O saat dia 100 SMA. Ya. Saat MR 12 SMA itu 18 ya. Tadi sudah dapat 18 per 12 sama dengan MR dari H2O per 100. Maka jadinya adalah kita kali silang. 18 dikali 100 sama dengan 1800 gitu ya, dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah 150.
Materi yang terakhir adalah kelimpahan isotop. Apa itu isotop? Ya, mungkin kalian pernah dengar waktu semester 1 ada 3 ya dari unsur SPU. Ya, 3 sebutannya ya. Sebutannya isotop, isoton, dan isobar. Nah, di sini isotop bagaimana cara menghafalnya? Ingat aja ada P di sini ya. P itu ingat dia adalah proton. Yang berarti isotop adalah atom-atom yang punya jumlah proton yang sama tetapi masanya berbeda. Oke, contohnya misalkan atom karbon. Nah, karbon itu adalah C lambangnya ya. Nah, C itu punya 3 isotop. Apa saja? 12, 13, dan 14. Nah, nomor masanya berbeda di sini, tapi nomor atomnya sama atau protonnya sama, yaitu 6. Ini yang disebut isotop. Oke. Nah, masing-masing isotop dari suatu unsur itu punya kelimpahan atau persentase yang berbeda. Dari kelimpahan isotop-isotop itu kita bisa menentukan AR suatu unsur. Bagaimana caranya? Yaitu dengan rumus AR suatu unsur X sama dengan persen isotop 1 dikali massa 1 ditambah persen isotop yang kedua dikali massa yang kedua. Nah, bagaimana kalau isotopnya ada 3? Ditambah saja berarti persen isotop yang ketiga dikali massa yang ketiga dibagi dengan 100%. Jadi ini rumus mencari massa atom relatif apabila diketahui kelimpahan dari isotopnya. Oke. Nah, langsung saja kita ke contoh soal nih. Ada yang pertama, klorin Cl di alam terdiri dari 2 isotop, yaitu 75% Cl35 dan 25% Cl37. Tentukan massa atom relatif dari Cl itu. Nah, berarti dia menentukan ARCl katanya. Dia minta ARCl-nya berapa. Nah, kalau seperti ini berarti kita langsung aja masukin ke rumus. Persen isotop pertama ini kita anggap isotop 1. Kemudian Cl37 itu adalah isotop yang kedua, gitu ya. Maka sama saja seperti persen dari isotop Cl35 dikali massanya ya. Ditambah persen dari isotop Cl37 dikali massanya. Dibagi dengan 100%. Seperti itu. Langsung saja kita masukkan angkanya. Ya, 75% dikali 35 ditambah 25% dikali 37 dibagi dengan 100%. Nah, karena atas dan bawah persen kita anggap tidak ada. 75 dikali 35 ditambah dengan 25 dikali 75 baru kemudian dibagi dengan 100 saja ya, tidak usah persennya lagi. Nah, berarti 75 dikali 35 2625 ditambah dengan 25 dikali 37 itu sama dengan 9. 25 dibagi 100 gitu ya. Oke, berarti kita tambahkan 2625 ditambah 925 itu sama dengan 3550 dibagi 100. Maka ARCl berapa? 35,5. Kita dapatkan massa atom relatif Cl dari kelimpahan isotopnya. Itu untuk soal yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Ya. Tembaga terdiri dari 2 isotop yaitu Cu63 dan Cu
Jika massa atom relatif Cu 63,5, tentukan persentase masing-masing isotop. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah AR-nya, nah ini diketahui AR tapi yang ditanya adalah persen, gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya begini. Tadi kita lihat bahwa persen dari masing-masing itu kalau kita tambahkan adalah 100%, bener ya? Nah, berarti persen dari Cu63 ditambah persen Cu65 itu sama dengan 100. Nah, maka boleh kita ibaratkan persen Cu63 itu sebagai X ditambah persen Cu65 itu sama dengan 100%. Sehingga dapat persen Cu65 itu sama dengan 100 min X persen. Gitu ya. Berarti persen Cu63 sebagai X, persen Cu65 sebagai 100 min X. Selanjutnya boleh kita masukkan ke rumus ya, rumus yang sama, yaitu ARCU sama dengan persen dari Cu63 dikali massanya ditambah persen Cu65 dikali massanya dibagi dengan 100%. Nah, ARCU sudah diketahui ya, 63,5 sama dengan persen Cu63 X, masanya ya 63 ditambah persen Cu65 berarti 100 min X ya, ada persennya dikali masanya ya 65 dibagi 100%. Oke, seperti tadi persen atas persen bawah sama, jadi kita anggap tidak ada. Sekarang kita kali silang, berarti 63,5 dikali 100 berarti sama saja 6.350. 63 kali X 63X plus 100 kali 65 6.500 min 65X. Ini berarti 63X min 65X min 2X. Nah, ini pindah ruas ya. Berarti 6.350 min 6.500. Ini sama dengan min 150 min 2X. Sehingga X-nya berapa? Minnya kita coret di sini ya. X-nya 150 bagi 2 adalah 75%. Oke, siapa X di sini? X-nya adalah persen dari Cu63. Nah, berarti persen Cu65 berapa? 100 dikurang 75 sama dengan 25%, gitu ya. Sehingga persentase masing-masingnya Cu63 sebesar 75 dan Cu65 sebesar 25%. Oke, itu tadi kelimpahan isotop. Sampai di sini, jika ada pertanyaan boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke. Sudah kita bahas semua tadi tentang stoikiometri part 1, massa atom relatif atau AR, massa molekul relatif atau MR, dan yang terakhir kelimpahan isotop. Oke, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.